Jadi memang inilah pentingnya kalau kita ngomongin customer experience, pahamin customernya, Bapak Ibu ya. Jadi poinnya adalah pahamin customernya. Nah, ini general ya, emang customer itu siapa? Yang pasti sosok yang menggunakan produk atau jasa yang kita berikan ya. Yang kedua, memiliki ekspektasi yang beda-beda. Bisa jadi produk yang kita berikan sama ya, tapi ekspektasinya bisa jadi beda-beda ya Bapak Ibu. Ini personal sekali gitu. Nah, gimana caranya layanan yang kita berikan nantinya bisa personal juga dirasakan sama orang. Solusinya beda, cara cara interaksinya mungkin beda, tapi tingkat kepuasannya sama gitu. Ya itu ya Bapak Ibu ya yang jadi tantangannya. Makanya salah satunya kalau di internal kami itu bagaimana dalam memberikan pelayanan dan penjualan, salah satunya adalah melalui advisor gitu, memberikan advice ya. Makanya di tim saya tuh, tim salesnya saya beri nama advisor gitu. Saya punya vision care advisor, kemudian di alat bantu dengar saya punya hearing advisor namanya. Karena saya pengen tim saya itu bukan menjual gitu, tapi memberikan advice ke customer, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada customer. Ketika manfaatnya itu udah dirasakan, penjualan otomatis gitu kan ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih fokusnya ke advisory gitu, advisory service gitu saya bilangnya. Kemudian dari sisi sellingnya, ya harus konsultatif selling gitu. Karena memang penjualan yang kita lakukan konsultatif sesuai dengan apa yang jadi kebutuhan customer. Kebutuhan customer ada dua ya, ada yang dia udah tahu gitu, ada juga yang dia tidak tahu. Berarti ya kita harus ngasih tahu, kita gali dan kita kasih tahu gitu. Dan berikutnya kita juga sama-sama paham ya, customer itu kontributor utama pertumbuhan bisnis. Tanpa customer tidak ada omset yang masuk, tidak ada penjualan, susah bayar gaji, susah bayar operasional gitu kan ya Bapak Ibu ya. Jadi perspektifnya di customer experience berarti kita paham banget customer ini adalah motor kita dalam pertumbuhan bisnis. Jadi kita memperlakukan customer ini bukan bukan transaksional gitu, bukan ambil uangnya aja, biar ini aja dia transaksi gitu. Kalau mindsetnya kayak gitu nanti one time transaksi, one time transaction gitu. Customernya transaksinya satu kali saja. Kalau di saya lebih senang nganggapnya adalah karena customer adalah kontributor utama dalam pertumbuhan bisnis, customer itu bukan raja gitu, tapi keluarga gitu Bapak Ibu yang harus dibantu kebutuhannya. Jadi kalau kita dengan keluarga kan kalau bagus-bagus, jelek-jelek kita bilangnya. Jangan semua produk kita bilang bagus, yang mana bawa ambil yang paling mahal, paling bagus. Enggak juga gitu. Tapi kita bisa advice yang cocok yang mana gitu ke customer-nya. Karena dengan begitu customer-nya kan merasa dilayanin dengan personal gitu. Dan nanti persepsi positifnya akan tumbuh sendiri di mindset-nya customer gitu ya teman-teman. Jadi mereka sendiri yang akhirnya terbentuk gitu persepsi bahwa di sini tuh memang excellent dari sisi service, kemudian ngasih pengalaman yang positif ke kita sehingga nanti tumbuh rasa loyalitasnya gitu di kita gitu Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada customer yang kita paham kontributor utama, ketika ketika ada yang komplain ya kita kita bantu ya. Kita bantu selesaikan gitu permasalahannya. Karena kita tahu ketika permasalahannya itu selesai, maka eh, dia akan happy lagi gitu. Dia akan puas kembali gitu. Dan itu tadi yang Bu Risma sampaikan akan bisa recovery paradox gitu, dia bisa meningkat tingkat kepuasannya bahkan semakin loyal bahkan mau jadi ambasadornya kita gitu Bapak Ibu ya. Jadi dengan perspektif itu kita akhirnya nyiapin itu, kemudian dengan perspektif bahwa customer adalah kontributor utama, kita jagain gitu bagaimana benar-benar dia ngerasain manfaat yang optimal gitu dari produk layanan yang dibeli. Contohnya yang kami lakukan, misalkan ya, ketika ada yang beli kacamata di tempat kami, setidaknya 1 bulan kita akan kontak customernya Bapak Ibu untuk menanyakan kenyamanan penggunaan kacamatanya. Ketika nyaman, kita alhamdulillah happy. Semoga aktivitasnya lancar gitu kan, terbantu gitu. Kalau misalkan tidak nyaman, jangan khawatir Bapak Ibu, datang ke tempat kami akan bantu selesaikan masalahnya biar nyaman lagi gitu. Karena kita paham bahwa customer itu kontributor utama ya Bapak Ibu ya. Nah kalau saya biasanya ke internal tim saya tuh, saya lebih banyaknya mungkin menggali dari sisi spiritual gitu ya. Dari sisi spiritualnya bahwa
uh, customer itu kontributor utama kita dan orang yang memang harus dibantu gitu. Jadi ketika kita bantu mereka dan mereka merasa terbantu, saya yakin sekali itu akan menjadi pahala amal gitu buat teman-teman kita gitu ya, buat tim yang menjual gitu. Saya pun di pusat akan kecipratan gitu pahalanya, besar ataupun kecil gitu, karena kita bantu orang. Dan saya juga mendoakan gitu ya, mudah-mudahan gitu setiap kali orang terbantu. Jadi setiap detik orang pakai kacamata, orang pakai alat bantu dengar, dan dia terlihat jelas gitu penglihatannya, mendengar dengan jelas. Yaitu jadi amal jariah Bapak Ibu yang terus mengalir pahalanya ke teman-teman yang ada di front line gitu. Jadi itu yang saya coba kuatin gitu dari sisi mindsetnya mereka gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar tim kita yang berinteraksi langsung dengan pelanggan, mereka tidak melihat pelanggan itu sebagai orang yang bisa dipelorotin dompetnya gitu tadi ya. Tapi memang orang yang memang bisa dibantu uh, menyelesaikan permasalahannya. Ketika kita membantu mereka berhasil, kita happy, mereka happy, ada sesuatu nilai yang kita dapatkan. Salah satunya kalau kita niatkan untuk ibadah, tadi bisa jadi salah satunya menjadi pahala yang tidak terputus gitu ya. Jadi kita bayangin sehari aja kita bisa bantu 10 orang, sebulan 300 orang, setahun berapa 3.600 orang, dan itu terus jalan terus ya. Jadi pahalanya banyak banget saat kita bekerja di bidang pelayanan gitu Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa gitu value-nya gitu bekerja di bidang pelayanan. Karena kalau kita nganggap pelanggan itu benar-benar sebagai kontributor utama dalam pertumbuhan bisnis. Bisnis akan ikut. Saya selalu meyakinin ya ketika kita sudah mendevelop budaya customer experience, kemudian kita tancapkan mindset benar-benar pemahaman ke tim pelaksana kita, frontliner kita, mau dia online ataupun offline gitu ya, tentang membantu orang lain ini, dan mereka tulus gitu melakukan itu dirasakan langsung dengan customer kita, insya Allah tadi bisnisnya akan tumbuh gitu. Bagi saya sih itu sesuatu bukan kemustahilan ya, sesuatu hal yang pasti yang dan saya yakinin gitu benar-benar Bapak Ibu. Jadi dimanapun saya bekerja dan membantu, ketika ini saya terapin gitu dimanapun tempatnya ya ini akan bisa berjalan gitu Bapak Ibu ya. Ya, dan kita tadi paham di sini ya dengan konsep customer experience itu ada loyalty dan advocacy. Nah, pelanggan ini kan tim sales kita sangat-sangat terbatas ya Bapak Ibu. Tadi Bu Lisma juga sampaikan bahkan dokter aja dia nggak harus mengalami penyakit tadi jantung ya kalau nggak salah ya Bu. Ya kan nauzubillah min dzalik jangan sampai kita kena dulu dong baru baru ngerasain gitu. Tapi setidaknya kita bisa mendengar ya. Itu kan luar biasa ya. Kita bisa kedengeran hal positif mengenai layanan dari dokter tersebut sehingga ketika ada yang nanya ke kita walaupun kita bukan pelanggannya kita bisa ngasih rekomendasi. Nah, apalagi ini pelanggan sendiri gitu Bapak Ibu ya. Jadi kekuatan word of mouth itu hari ini tuh sangat besar ya. Brand berlomba-lomba membuat referral program. Brand berlomba-lomba membuat affiliate program. Buat apa? Biar customer mau merekomendasikan kita ke orang lain. Hari ini tuh brand rela ngasih duit ke customer gitu Bapak Ibu. Padahal kalau kita ngomongin konsep customer experience, harusnya dengan suka hati gitu. Tanpa dibayar, customer itu akan merekomendasikan. Konsepnya kan seperti itu ya. Tapi memang tadi persaingan sangat ketat. Itu boleh sah banget gitu ketika brand punya program seperti referral program, affiliate program yang mendorong softener lah ya, mendorong atau memboosting referral akan semakin tinggi. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu customer itu bahkan tanpa dibayar harusnya mau merekomendasikan. Kayak saya tadi tanpa dibayar, seandainya saya dapat persepsi yang positif mengenai brand motor, saya akan rekomendasikan kemana-mana. Dengan senang hati saya akan tuh bikin videonya di Instagram, bikin story, review di Google, reviewnya dia gitu kan, review di Shopee, di Tokopedia, dimanapun gitu kan ya. Bahkan ketika ada yang jelek-jelekan brand itu, saya akan counter dengan pengalaman saya gitu, Bapak Ibu ya. Jadi di customer experience itu memang poin pentingnya adalah kata customernya dulu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita benar-benar harus memahami benar-benar customer itu bisa memberikan kontribusi sebesar apa ke bisnis kita. Mudah-mudahan bisa clear ya. Kalau ada pertanyaan boleh di drop dulu di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan tanya jawab ya gitu di situ ya.
Oke, saya lanjut ya. Mungkin nanti saya akan bacain di ujung ya. Nah, tadi ya saya bilang di sini ya, ini mindset saya, tapi bebas Bapak Ibu ya. Ada bilang pelanggan adalah raja, tidak masalah. Saya tidak ada masalah dengan itu ya. Tapi di mindset yang saya tanamkan ke tim saya, kemudian ke tim frontliner saya, customer itu jangan raja deh. Kalau raja tuh yes, yes, yes aja, atau kadang kelihatan tidak tulus. Yang ini bagus, bagus banget Pak, gitu. Semuanya dibagus-bagusin gitu kan ya, dan lain sebagainya. Tapi keluarga ya yang perlu kita bantu menyelesaikan kebutuhannya.